Sore. Pertama-tama perkenalkan saya Denis Tamar sebagai pendamping P3H dari EWI untuk mau menyampaikan suatu informasi yang luar biasa, yaitu audensi Dinas Pariwisata serta sertifikasi halal pelaku desa wisata, peningkatan Muslim Travel Indonesia 2026. Eh, yang pertama yaitu audensi Dinas Pariwisata yang sudah dikerjakan oleh tim-tim handal dari EWI untuk melakukan koordinasi kerja terkait program sertifikasi halal bagi pelaku usaha di desa wisata, khususnya di desa wisata yang ada di kabupaten atau kota. Tujuan audensi meningkatkan Indonesia Muslim Travel Index atau disingkat MT dengan melakukan pendampingan sertifikasi halal Safety Care secara gratis dengan fasilitasi dari BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai parameter halal service. Target sertifikasi halal destinasi wisata 100% pelaku usaha yang mampu jasanya terkait dengan barang konsumsi dan barang gunaan dapat tersertifikasi halal untuk mempersiapkan wajib halal Oktober 2026. Mungkin salah satunya itu, mohon maaf, slide saya hilang, tidak ada yang bisa dibaca. Stop sih Pak. Untuk Yo, target Untuk target sertifikasi halal destinasi wisata, 100% pelaku usaha yang produk atau jasanya terkait dengan barang konsumsi dan barang gunaan dapat tersertifikasi halal untuk mempersiapkan wajib halal Oktober 2026. Periode pelaksanaan Desember 2025 sampai Maret 2026, di mana bila seluruh pelaku usaha telah tersertifikasi pada bulan sebelum Maret 2026, maka program dinyatakan selesai. Ini salah satu kerjasama antara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dengan lembaga EWI, dan salah satu usulan yang sudah dikerjakan oleh tokoh-tokoh sertifikasi halal di desa wisata di 15 provinsi mencapai 1.500 pelaku UMKM. Mengapa mengapa pelaksanaan sertifikasi halal desa wisata adalah LP3H Edukasi Wakaf Indonesia? Inilah salah satu program-program piagam penghargaan, salah satu kerja keras bagi teman-teman yang sudah
bersih bersih susah payah untuk mendapatkan gelar ini. Inilah LP3W dipilih sebagai pelaku sertifikasi halal di 5 provinsi. Dari mulai Agustus, September, dan Oktober, 20 desa wisata, 438 pengajuan sehati, 418 sertifikasi halal terbit. PP3H EWI sehati terbanyak di 20 desa wisata. Inilah salah satu tokoh-tokoh yang sudah bekerja keras yang pada di lembaga EWI. Yang pertama adalah Ahmad Fauzi Al Idrus, Mas Aswin, sarjana teknik yang berdomisili Deli Sedang Sumut, Sumiati yang berdomisili Tanjung Pinang Riau. Jumlah sertifikat halal 20 sertifikat halal dan yang paling tinggi adalah 140. Kemudian audensi dengan Dinas Pariwisata di desa wisata menunjukkan tim pendamping halal desa wisata dengan surat keputusan LP3HW, audensi dengan Dinas Pariwisata sekelompok sadar wisata, yaitu Podarwis, dan juga sosialisasi sertifikat halal, safety care, dan reguler secara holistik ke pelaku usaha di desa wisata. Kemudian monitoring dan evaluasi progres pelaksanaan sertifikasi halal di desa wisata. Ini salah satu gambaran penghargaan dan surat tugas yang sudah dikirimkan kepada pendamping-pendamping LP3HEW. Sertifikasi halal bagi pelaku usaha di desa wisata mewujudkan destinasi wisata ramah muslim dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha serta pendapatan daerah. Itulah salah satu rencana besar yang dibuat oleh teman-teman yang ada di lembaga EWI yang sudah berjuang untuk bagaimana memakmurkan bangsa ini untuk bisa pelaku usaha itu menjadi salah satu usaha yang berlabel halal. Mengapa dengan desa wisata itu harus penting untuk bersertifikat halal bagi pelaku UMKM? Karena semua sudah tertata pada Undang-Undang Nomor 33 garis miring 2014 pasal 4 produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Dan juga tertera pada PP nomor 42 garis miring 2024 pasal 98 kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Kita harus memiliki sertifikat halal. Sebenarnya kita justru lebih repot lagi
yang harus menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk Anda itu halal dan belum tentu pelanggan yakin karena itu klaim sepihak dari pelaku usaha. Dan di Indonesia sendiri sudah ada 80, sudah mencapai 87% bahwa penduduk di Indonesia ini eh, beragama Muslim. Kalau total lebihnya 229,4 juta. Mengapa kita harus wajib bagi UMKM berkonsumsi produk halal? Apakah produk Anda sudah memiliki identitas halal? Apa yang dimaksud dengan identitas halal? Potensi market calon pelaku usaha Anda akan kami cegah untuk kedepannya. Salah satu contoh inilah label-label yang sudah tidak umum lagi, identitas selama ini yang melekat pada kita, maka sertifikasi halal ini wajib untuk dilekatkan pada identitas bagi warga Indonesia, terutama bagi pelaku usaha UMKM. Salah satu yang ada identitas adalah mulai kita lahir, akte lahir, mulai kecil, terus setelah beranjak besar kita berpendidikan sampai mendapatkan ijazah berumur 17 tahun, kita harus punya KTP, mau ke luar negeri, harus ada paspor, wajib, mau punya pasangan, akte nikah, harus wajib juga. Dan juga kalau kita mau punya tempat tinggal, sertifikat tanah itu wajib. Kalau punya tumpangan seperti motor, mobil, dan sebagainya, harus memiliki surat-surat BPKB, identitas berkendara. Dan di situ juga kita berkendara motor, mobil, harus punya izin, surat izin mengemudi. Makanya dari di situ kita identitas melekat yang sudah turun kita, maka sertifikat halal kita itu wajib untuk dicantumkan. Inilah salah satu gambaran surat sertifikasi halal yang sudah dikeluarkan oleh Fatwa dan lembaga EWI yang sudah terbit. Bagi pelanggan, lihat langsung yakin, lihat langsung nyaman, lihat langsung senang. Bagi pengusaha, kepercayaan adalah hal utama dan mahal karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan. Bagaimana cara kita mengurus sertifikasi halal bagi UMKM? Kita punya 7 kriteria. Syarat utama adalah kita yang sudah ber-KTP dan memiliki pelaku UMKM. Kedua, jenis produk yang ditentukan adalah 10 varian. Dan ketiga, merek produknya apa, foto produk, foto tempat produksi, NIB atau KBLI, dan omset kurang lebih 15 miliar. Berapa biaya pengurusan sertifikasi halal bagi UMKM? Yaitu untuk sertifikasi halal
safety care yaitu gratis dan tidak dipungut biaya sepersen pun. Nah, di sini ada eh, kalau mau berbayar juga sih ada, yaitu untuk masuk sertifikasi halal lewat reguler dengan berbayar sendiri per varian sekitar kurang lebih 230.000. Apa saja jenis produk yang dapat memfasilitasi sertifikasi halal? Ada berbagai macam, seperti es untuk dimakan, olahan buah sayur, permen coklat, tepung sereal, roti dan bakeri, ikan dan olahan perikanan, telur olahannya, gula madu dan pemanis, garam, rempah, saus dan kecap. Makanan ringan, siap santap, kedai makanan, kedai minuman, susu dan analognya, lemak, minyak, dan emulsi minyak, es untuk dimakan. Seperti itulah salah satu beberapa macam yang harus disertifikat. Inilah gambar yang eh, istilahnya sudah harus disertifikatkan halal. Untuk itu maka bagi UMKM di lingkungan sekitar Anda seperti pendamping P3H dari EWI wajib untuk memperkenalkan produk-produk apa ya istilahnya yang harus eh, disertifikatkan halal. Inilah ada salah satu bermacam-macam buah juga bisa kita sertifikatkan halal walaupun buah itu kandungannya istilahnya dari alami. Tapi karena sudah buahnya diolah, jadi tetap sertifikat halal untuk buah yang sudah jadi olahan bisa disertifikatkan seperti konsentrat buah sayuran, produk jus, buah dan sayuran, minuman tradisional seperti jamu, aneka minuman soda, kopi, teh, sari kacang, susu dan campuran susu. Itulah salah satu berbagai macam yang wajib disertifikasi halal. Seperti warung-warung yang sudah berdiri di Indonesia ini banyak sekali yang belum memiliki sertifikasi halal. Eh, Contohnya salah satunya adalah warung Padang, warung makan khas Sunda, warung soto ayam atau sapi, warung mie, bakso atau ayam, warung makan gudeg, warung pecel lele, warung sate ayam dan kambing, warung makan nasi mie goreng, warung makan tengah khas Timur Tengah, warung makan nasi kuning dan atau uduk, angkringan gerobak, warung makan Indomie, warmindo, warung makan Tegal dan atau warteg. Nah, itulah macam-macam eh, warung-warung yang harus wajib bersertifikasi halal. Inilah gambar-gambar yang menu-menu yang sudah menu varian yang sudah istilahnya wajib sertifikasi halal melalui safety care. Dan bagaimana istilah berapa lama sertifikasi halal itu eh, akan terbit? Sertifikasi halal akan terbit 7 sampai
14 hari kerja dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BJB PH. Apabila resiko bila produk atau usaha Anda tidak memiliki sertifikat, yaitu bila ada pelanggan atau kompetitor memviralkan produk bahwa usaha Anda tidak bersertifikasi halal, apakah akibat bagi usaha Anda MP3H EWI siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda secara gratis. Yuk, segera daftarkan. Maka dari itu, teman-teman yang sudah itulah salah satu sertifikasi halal yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Agama dan oleh lembaga EWI merekrut berpuluh-puluh pendamping untuk di wilayah Anda agar membantu masyarakat untuk bisa produk-produk UMKM-nya bersertifikasi halal. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.